Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? 1-0 Chelsea menang atas Tottenham. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-210. Kemarin kita sudah membahas preview match antara Chelsea versus Tottenham. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke. Jadi di episode kali ini tentu saja kita akan membahas review match Liga Inggris antara Chelsea versus Tottenham yang baru saja berlangsung. Namun seperti biasa, first thing first ya, sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Wow, what a game guys ya. Di 20 menit pertama, tempo permainan kedua tim ini jual beli serangan, terutama Chelsea ini. Bahkan Trevor Chalobah itu sempat memberikan assist cantik kepada Nicholas Jackson di menit pertama. Tapi lagi-lagi Jackson seperti demam panggung ya. Kemudian setelah itu di menit ke-21 hingga akhir pertandingan babak pertama ya, pertandingan itu sangat flat ya. Chelsea kembali lagi terlalu lama memegang bola dan juga mempassing horizontal dan back pass ya. Berulang-ulang transit itu kembali stop. Kemudian direct football yang kita harapkan terus berjalan itu juga stop. Ya, seperti 20 menit yang pertama itu terlihat menghilang begitu saja ya. Tidak ada kombinasi, tidak ada lagi breakthrough ball dan permainan Chelsea ini mulai terbaca pergerakannya oleh para pemain Tottenham. Di babak kedua sampai di menit ke-50, Cole Palmer setelah 4 bulan dia tidak mencetak assist ya guys. Ya kalian nggak salah dengar guys. 4 bulan dia tidak menciptakan assist. Akhirnya dia berhasil mencetak assist untuk goal heading. Satu-satunya gol di pertandingan ini yaitu Enzo Fernandez ya. Setelah itu, wow, kejadian berulang-ulang terjadi, kontroversial terjadi ya, wasit menganulir 2 gol yang terjadi di pertandingan itu, di mana salah satunya saat Chelsea itu mampu mencetak gol melalui Caicedo. Namun itu dianulir karena dianggap sudah terlebih dahulu posisi offside, yaitu Levi Colwill saat mengganggu pergerakan dari Romero dalam mengantisipasi bola free kick ya. Kalau nggak salah oleh hmm, Cole Palmer ya, atau Enzo. Ya, jadi seperti itu. Jadi diukur garis yang begitu lama ya. Sampai-sampai CBC ini padahal kalau nggak salah wasit VAR itu ada 2 ya, ditambah wasit. Jadi benar-benar mereka ini lama sekali seperti amatur untuk memberikan keputusan yang tepat ya. Memang sangat tipis sebenarnya perebutan bola antara Levi Colwill dan Romero itu ya. Sehingga semestinya itu menurut CBC bisa saja lolos untuk terjadinya gol kedua buat Chelsea. To be honest, sebenarnya CBC itu berharap itu tetap eh, terjadi gol karena begitu bukan begitu tipis. Mungkin di belakangnya Colwill itu ada back dari Tottenham juga yang sejajar bahkan melebihi garis dari Liverpool. Dan gol yang kedua dianulir itu adalah gol dari Tottenham melalui SAR yang dianulir berawal dari pelanggaran yang dia lakukan terhadap Caicedo terlebih dahulu. Herannya, ya, herannya, SAR ini itu hanya dikasih kartu kuning guys ya. Padahal kita bisa lihat dia ini menendang kaki dari Caicedo di atas lutut loh. Di atas lutut ya. Mestinya itu adalah kartu merah. Coba kalau itu terjadi yang kayak ke waktu lalu ya, Reece James.
kepada ataupun Ben Chilwell kalau nggak salah kepada Harry Maguire ya melawan MU itu terlalu tinggi kartu merah ya mungkin eh, 2 musim lalu ya mungkin jadi CBC agak kurang puas atas keputusan dari wasit yang hanya memberikan kartu kuning ya mungkin kalau SAR itu terkena kartu merah ya bisa saja pertandingan itu akan kembali milik Chelsea dengan mencetak 2 atau 3 gol. Tapi di samping itu, ya, terlepas itu akan terjadi gol atau tidak, ya, dianulir atau tidak tendangan dari SAR. Lagi-lagi, misalkan itu tidak dianulir, Sanchez, Robert Sanchez, unbelievable this keeper guys. Dia ini kembali melakukan blocking shot yang tidak sempurna sama sekali. Jadi nggak heran guys. Di bawah Robert Sanchez, bola itu dapat begitu saja lolos ke dalam gawang. Aduh. Dan lagi-lagi, wasit beserta tim VAR-nya itu membuang waktu yang terlalu lama untuk mengambil keputusan. Diputar ulang lagi via ya dari sisi angle sini, dari sisi angle sana. Padahal itu jelas-jelas Caicedo itu dilanggar dengan keras, kakinya ditendang di atas lutut oleh SAR ya. Jadi kita melihat ini benar-benar wasit maupun VAR itu kualitasnya itu sangat-sangat amatir, guys. Tidak layak untuk mengawal pertandingan yang katanya liga terbaik di dunia, Liga Inggris. Unbelievable, guys. Ya, setelah itu di 12 menit terakhir ya Jackson digantikan Reece James terus Sancho Madueke terus Tosin juga masuk ya kita benar-benar parkir bis guys dan jujur kita ini benar-benar deg-degan ya di 12 menit terakhir CBC juga nggak paham dari mana 12 menit ini untuk injury time luar biasa ya dan benar saja kejadiannya di menit-menit akhir Son itu hampir saja mencetak gol ke gawang Chelsea. Untuk saja Sanchez itu berhasil terbang meskipun tidak dapat mengantisipasi bola dengan sempurna. Tapi at least dia ini mencegah gol itu tidak terjadi di menit-menit terakhir. Oke, kesimpulan. Ya, first thing CBC melihat line up ya. CBC itu sangat kaget. Wow, sepertinya Enzo Maresca ini terlihat tidak lagi kepala batu ya. Dia itu tidak lagi kaku untuk mempertahankan idealismenya dia untuk bermain inverted back dan mempertahankan sistemnya dia. Tapi di pertandingan kali ini ya for the first time CBC melihat Enzo Maresca itu bermain fullback dengan mengandalkan Cucurella di kiri dan juga Malo Gusto di kanan ya. Dengan double center back yaitu kayak Shaloba dan juga Colwill ya. Kemudian double pivot ada Caicedo dan juga Enzo Fernandez dan juga attacking mid ada Palmer, Sancho di left winger, Neto di right winger dan juga Jackson sebagai striker. Dan kita bisa lihat 20 menit pertama di awal pertandingan itu berjalan dengan baik, kita bermain dengan cepat ya, direct football, transisi, kombinasi hingga breakthrough ball itu tidak hanya terjadi pada short pass tapi juga long ball ya. Dan juga 20 menit awal Chelsea ini bermain sangat-sangat impresif ya. Jadi CBC kasih kredit buat Enzo Maresca yang tidak kepala batu di pertandingan kali ini. Good job coach ya. Tapi balik lagi, Chelsea yang kemarin CBC bilang bahwa Chelsea akhir-akhir ini itu bermain jelek. Bahkan di pertandingan tadi kita bisa lihat itu penampilan Chelsea itu di lini depan ya terutama itu masih tidak baik-baik saja ya
Makanya CBC kemarin itu memprediksikan hujan gol itu tidak terjadi ya. Jadi prediksi dari CBC itu adalah hanya menang 2-1. Dan pertandingan faktualnya kita hanya menang 1-0 dan hanya mencetak 1 gol ya. Ya, tidak heran juga ya. Di mana jujur tentu saja ini akan menjadi bukti bahwa lini depan Chelsea itu masih belum sembuh, guys. Tapi balik lagi, Chelsea itu jelek, tapi Tottenham itu jauh lebih buruk, guys. Oh my God. Ya, bermain terbuka, open space yang terlalu banyak. Jadi sepertinya ya, Postecoglou ini terlalu idealis untuk dia ini menerapkan filosofinya bermain agresif, tapi dia ini tidak melihat kualitas squad yang dia punya. Alhasil, nggak heran saat ini mereka ada di posisi ke-14 dengan total 34 poin bersama Everton dan juga West Ham. Chelsea sendiri saat ini berada di posisi keempat dengan total 52 poin, selisih 5 poin, ya cukup besar dengan peringkat ketiga yaitu Forest dan juga selisih hanya 1 poin saja dengan Man City dan juga di posisi kelima hanya selisih 2 poin saja dengan Newcastle yang berada di posisi keenam. Tapi mereka ingat masih menyimpan 1 pertandingan. So, Chelsea wajib waspada, guys. Oke, I think that's all di episode ke-210. Besok semoga CBC sempat membuat konten preview match Liga Inggris Brentford versus Chelsea yang akan berlangsung hari Minggu besok lusa tanggal 8 April pukul 8 malam. So, stay tune guys. Probably CBC akan mengadakan watch along bersama members dengan CBC. Dan don't forget to support channel CBC by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.